Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mosi perdebatan yang berjudul Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Teman-teman sekalian yang kami hormati, dewan juri yang kami muliakan, serta teman debat kami yang kami muliakan pula. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah mosi yang begitu hangat akhir-akhir ini kita bahas, yaitu mengenai perkara tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh organisasi masif besar yang digunakan untuk menyakiti dan menakut-nakuti sekelompok orang dan masyarakat. Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Bukan hanya mengatur hukuman-hukuman yang akan diterima oleh para pelaku tindak pidana terorisme, namun juga terkait pencegahan-pencegahan yang akan terjadi sebelum terjadinya tindak pidana terorisme. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah juga telah membentuk BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang tugas utamanya untuk mencegah adanya tindakan terorisme terjadi di Indonesia dan juga mencegah dan menahan paham-paham radikalisme, paham-paham sesat, dan paham-paham negatif. Perlu kita ingat semua bahwasanya tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana yang didasarkan pada suatu agama tertentu. Sangat tidak ideal kalau kita katakan bahwasanya terorisme mempresentasikan agama tertentu. Bahwasannya terorisme ini adalah sebuah kejahatan internasional, bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di level internasional di berbagai negara. Oleh karena itu perlu adanya saran dari saya pribadi untuk membentuk sebuah lembaga internasional untuk membahas isu bersama ini. Seperti halnya dibentuknya UNICEF untuk membahas terkait anak-anak di dunia, UNHCR untuk membahas pengungsi-pengungsi yang ada di dunia ini, maka perlu dibuatlah suatu bentuk organisasi mandiri setingkat PBB yang mengatur terkait tindak pidana terorisme. Hal ini sebagai bentuk sinkronisasi dan upaya bersama berbagai negara untuk melawan tindak pidana terorisme ini. Sangat tidak patut bahwasanya kalau kita katakan bahwasanya organisasi-organisasi ini untuk terus dibiarkan, untuk terus melakukan kejahatan yang bukan hanya berdampak pada level internasional, namun juga sangat berdampak pada masyarakat sekitar. Seperti yang kita lihat di organisasi ISIS yang ada di Suriah. Masyarakat Suriah menderita kelaparan, bukan hanya kelaparan, namun juga tidak punya tempatan tinggal. Oleh karena itu, kita harus melawan dari segi internasional, membentuk suatu lembaga internasional. Dari level nasional, kita harus menguatkan paham-paham Islam, paham-paham agama-agama, menguatkan iman para generasi muda agar tidak terjumus ke dalam organisasi-organisasi atau paham-paham radikalisme ini. Kita juga perlu meningkatkan paham modernisasi beragama, paham toleransi, tasamuh, dan juga tolong menolong antar sesama. Seperti kata Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau sempat mengatakan bahwasannya mereka yang bukan seagama denganmu adalah saudaramu dalam segi kemanusiaan. Terima kasih, mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Amanda. Saya jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Stambul 2019. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang mosi uh, mengenai Undang-Undang ITE, yang mana di tengah pro dan kontra mengenai materi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, muncul wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pembuatan Undang-Undang ITE. Nah, dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Namun, apakah saat ini dalam keadaan genting, menyusul saling lapor di antara anak bangsa terkait dengan pelanggaran pidana di dunia maya? Diskursus ini sempat muncul ke permukaan. Apa yang disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Unisula Semarang, Dr. Jawadi Hafiz SHMA, cukup beralasan, yang mana beliau mengatakan pasalnya perbuatan pidana di ruang informasi dan komunikasi dunia dalam internet sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun peraturan perundang-undang lainnya. Ditambah lagi, dalam Undang-Undang ITE banyak pasal yang tidak jelas tolak ukurnya atau disebut dengan pasal karet, sehingga cenderung multitafsir, misalnya pasal 27 dan pasal 28.
di dalam pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ini termaktub dalam pasal 310 KUHP. Dalam pasal 310 terdapat pula unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum, termasuk di dunia maya. Nah, dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau disebut dengan SARA. Nah, bicara soal SARA, soal SARA ini juga ada di dalam pasal 156 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, dijelaskan pula bahwa perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Tidak hanya di dalam KUHP, soal SARA juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam bab 3 pasal 4 disebutkan bahwa tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa, itu ada yang pertama, memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembentasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau yang kedua, menunjukkan kebencian dan atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan. Satu, yaitu ada diatur mengenai membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Nah, yang kedua itu berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. Nah, yang ketiga, mengenakan suatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Dan yang keempat, yaitu melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, pembuat undang-undang ini tampaknya sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari dengan adanya frasa tempat lainnya. Tempat lainnya menurut Jawad Hafiz itu termasuk pula ruang cyber atau media sosial. Nah, namun tidak sedikit yang memandang penting revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan, anggota Komisi 2 DPR RI, Kuspardi Gaus menyinggung kembali filosofi dan tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE. Namun, apabila filosofi dan tujuan pembentukan undang-undang ini kembali ke kitahnya, yaitu memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan baik sehingga hak-hak konsumen bisa terlindungi, tampaknya perlu merevisi batasan istilah transaksi elektronik tersebut. Masalahnya, dalam Undang-Undang ITE, definisi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Nah, makna transaksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daring adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak. Sementara itu, lema elektronik bermakna hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Nah, persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, sebagaimana dinyatakan anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Pertawan Daulay, cukup diatur di KUHP. Mumpung pemerintah belum mengajukan revisi Undang-Undang ITE ke DPR RI, sebaiknya semua pihak memberikan masukan agar kelak perubahan undang-undang ini tidak menimbulkan
kehebohan di tengah masyarakat yang tengah menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dengan cara diperlukan pula penyelarasan antara RUU ITE dan RUU KUHP. Apalagi kedua rancangan undang-undang ini masuk dalam daftar perubahan program legislasi nasional RUU tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, jadi perlunya diperhatikan yaitu penyelarasan antara RUU ITE dan RUU KUHP. Nah, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan tentang pro dan kontranya undang-undang ITE ini. Saya Muhammad Fikri Amanda, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinastia akan berbicara tentang hukuman mati terpidana kasus korupsi. Berbicara tentang korupsi ialah sebuah kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa yang mencuri harta negara dan memiskinkan rakyatnya. Korupsi ini menjadi kanker di tubuh sebuah negara. Negara tidak akan sehat jika di dalamnya dipenuhi oleh pelaku-pelaku korupsi jahat. Dampak korupsi ini sendiri bagi negara secara sosial, politik, dan ekonomi menyebabkan munculnya desakan sanksi pidana maksimal terhadap para pelaku korupsi. Terkait hukuman mati sendiri, itu terdapat pada pasal 2 ayat 2 nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim Agung yang ditakuti oleh para koruptor, Artijo Alkostar, semasa hidupnya pernah mengatakan, "Sebenarnya saya ingin menghukum mati para pelaku korupsi, namun itu sulit dilakukan secara jurisprudensi, karena hukuman mati hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja, seperti saat negara sedang mengalami bencana alam nasional, krisis moneter, dan sebagainya." Untuk contoh nyatanya, akhir-akhir ini sekitar 4 bulan yang lalu, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tersangka kasus suap pengadaan dana bantuan sosial sebanyak 17 miliar dalam rangka penanganan bencana virus corona tidak dijerat hukuman mati karena beda pasal. Atas perbuatannya itu, ia disangka melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, jangto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 tadi, hukuman mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Bukankah ex-Mensos Juliari melakukan korupsi di saat bencana virus corona dan ketidakstabilan ekonomi negara? Kini, KPK pun juga masih mengkaji penerapan pasal 2 tentang hukuman mati kepada ex-Mensos Juliari. Sosok hakim agung yang ditakuti koruptor pun kini telah tiada. Tahanan koruptor juga berlomba-lomba melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Miris, kita sudah kehilangan sosok hakim yang adil. Tidak ada lagi ketakutan di diri pelaku korupsi jika tidak ada bukti hukuman mati. Berbicara hak asasi manusia, bukankah mereka yang memakan uang rakyat dengan tamaknya juga tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya yang sengsara? Rakyat mati konyol bukan gara-gara virus corona, tetapi mereka mati karena lapar perut dan haus dahaga. Jika hukuman mati begitu sulit untuk dilakukan, maka maksimalkan pada pidana tambahan, seperti perampasan barang berharga, pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya, dan pencabutan hak seperti hak jabatan, hak berpolitik, dan sebagainya. Demikianlah ulasan saya tentang hukuman mati terpidana kasus korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.